Ya itu resiko kita sebagai pemimpin. Kalau nggak mau ambil resiko, ya jangan jadi pemimpin. Permasalahan seperti yang sekarang lah, yang lagi viral terkait di Lampung. Oke. Itu kan salah satu peran mahasiswa. Kalau nggak ada mahasiswa yang berani bersuara, kan nggak terjadi hal seperti ini sampai presiden turun ke daerah langsung. Mengingat ada sebuah peristiwa yang memang tidak bisa lekang dari ingatan kita bersama, yaitu sebuah tragedi yang terjadi yang sering kita kenal dengan istilah tragedi Trisakti ya, di era tahun 98, tepatnya pada tanggal 12 Mei 1998, di mana mahasiswa saat itu meminta atau menuntut Presiden Soeharto untuk mangkir dari jabatannya. Jadi kemudian gerakan tersebut berhasil. Tepat tanggal 21 Mei 1998, akhirnya Soeharto turun dari jabatan presiden dan digantikan oleh Bapak B.J. Habibie. Jadi hari ini kita ingin mengkaji lah, ingin kita mendalami lebih dalam mengenai peran mahasiswa nih sebagai guardian of value nih Bang. Jadi guardian of value ini apa namanya, penjaga nilai. Ini maksudnya penjaga nilai dalam masyarakat kita ini. Jadi kan kita sering dengar mahasiswa ini agent of change ya kan. Ya. Padahal masih banyak peran lain nih. Ada iron stock ya kan, atau dia jadi kontrol sosial. Ya. Tapi di sini kita lebih ngomong tentang persoalan penjaga nilai. Ini nilai, apakah nilai kebangsaan, nilai spiritual, nilai intelektual dan segala macam. Ya. Ini mungkin ada pandangan dari Abang lu untuk membuka apa sih sebenarnya yang Abang pahami nih tentang guardian of value masyarakat Aceh lah dari kita mahasiswa. Oke, silakan Bang. Menurut saya terkait dengan peran dan fungsi mahasiswa, baik itu guardian of value tadi, itu tidak terlepas dari 3 poin yang Abang sebutkan tadi. Kalau kita kaitkan dengan mahasiswa, baik itu agent of change, social control, ataupun iron stock. Mungkin di sini lebih berfokusnya kepada social control. Bagaimana mahasiswa Aceh ini mengawasi kebijakan pemerintah, mengadvokasi kebutuhan dari masyarakat Aceh. Nah, kan lebih ke seperti itu. Sejauh ini kalau saya melihat, ya mahasiswa Aceh memang banyak sekali perbedaan secara gerakan daripada masa-masa di masa Abang mungkin, ataupun di masa kami sekarang tentunya lebih berbeda secara gerakan. Hari ini mungkin tidak semuanya setiap aksi itu kita upayakan dengan aksi unjuk rasa turun ke lapangan. Tema kita hari ini kan sebenarnya lebih kepada 4.0 ya, atau ini digitalisasi. Jadi mungkin ada perbedaan ya antara gerakan-gerakan, mungkin kita bilang gerakan lama nggak bisa juga, ini sejarah ya kan. Betul. Karena sejarah ini kan nggak bisa kita buang ya. Karena itu pernah terjadi kan, peristiwa seperti ini pernah terjadi di masa lalu tentang peran mahasiswa itu sendiri. Jadi kira-kira dari perbedaan tadi nih ya kan, kita nggak mengatakan masa lalu lebih buruk daripada masa sekarang atau sebaliknya. Tapi kita melihat sekarang nih bagaimana sih mahasiswa hari ini ya, peran mereka nih ya kan, dengan digitalisasi ini ya kan, yang sangat global nih kan di dunia hari ini. Ini bagaimana? Apa saja bentuk aksi-aksi ya, mahasiswa sebagai penjaga nilai ini, Bang? Kalau kita lihat di masa sekarang, aksi-aksi mahasiswa sebagai penjaga nilai sangat banyak, beragam variasinya. Kalau dulu mungkin aksinya itu hanya dalam bentuk unjuk rasa, dalam aksi demo. Sekarang kan berbeda. Penyampaian permasalahan seperti yang sekarang lah, yang lagi viral terkait di Lampung. Itu kan salah satu peran mahasiswa. Kalau nggak ada mahasiswa yang berani bersuara, kan nggak terjadi hal seperti ini sampai presiden turun ke daerah langsung. Itu kan menandakan bahwasanya aksi itu, penyampaian aspirasi, penyampaian persoalan masyarakat itu tidak harus dengan unjuk rasa. Kekuatan media sekarang sangat luar biasa. Nah, jadi peran mahasiswa sebagai penjaga nilai sekarang juga lebih efektif kita berbicara di media. Oke. Jadi ini menarik nih para pemirsa ya. Jadi saya pernah mendapatkan informasi nih sebelum saya berjumpa sama Bang Mahmudin ini. Jadi ada sebuah cerita ketika beliau dilantik jadi presiden mahasiswa UIN kala itu bulan Maret ya nggak salah Bang ya. Bulan Maret terpilih bulan Maret ya. Kemudian di bulan April itu ada sebuah aksi ya dilakukan saat itu. Ini coba gambarannya bagaimana sih Bang? Sehingga sebulan nih belum dilantik saat itu, kok sudah bisa berani buat aksi gitu. Jadi begini,
Pertama sekali saya terpilih tanggal 12 Maret tahun 2022. Oke. Di masa itu memang sedang hangatnya persoalan terkait dengan BBM. Oke. Jadi saya rasa hal ini yang lebih urgent daripada saya dilantik. Walaupun di waktu itu kepengurusan saya sendiri pun belum terbentuk, saya terpanggil ke situ. Walaupun resiko yang saya tahu, kalau saya aksi mungkin saya tidak dilantik di situ. Oke. Kedepannya saya tidak akan dilantik. Oke. Tapi ini kewajiban saya. Kalau berbicara BEM universitas ataupun DEMA kami di PT KIN, itu tanggung jawabnya bukan hanya untuk masyarakat UIN Araniri, tapi untuk masyarakat Aceh khususnya, bahkan nasional. Kalau ini yang menjadi persoalan, menjadi kebutuhan yang harus kita suarakan, ya kami turun. Nah, ketika itu kami keseluruhan melakukan konsolidasi BEM-BEM yang ada sekota Banda Aceh Besar, bahkan waktu itu seluruh Aceh. Ada juga datang dari kawan-kawan dari Unimal, YIN, bahkan ada Al Muslim dari sebelah sana, ada juga dari UTU. Kami berkumpul bersama konsolidasi dan akhirnya turun aksi lah di tanggal 11 April. Itu di bulan puasa lagi malahan. Dan kondisi kampus lagi libur. Luar biasa. Jadi ini dengan kampus sendiri saya itu kan, ini kan satu hal yang mungkin menarik ya, karena kan sebelumnya itu kita kan COVID. Jadi COVID ini kan kita lockdown lah kan, selama 2 tahun. Jadi kan ini inspirasi atau motivasi abang nih ya, ketika itu melaksanakan aksi di mana abang baru terpilih saat itu kan. Ini kan kampus kan masih jaga-jaga abang nih kan. Posisinya ini kan, tolong jangan buat yang aneh-aneh atau apa gitu sekarang gambaran kampus kita kan. Nah, jadi keberanian dari mana dasarnya itu? Gimana sih awalnya itu? Kan kawan-kawan juga belum terbentuk di BEM atau belum ada wakil, belum ada semua macam kan. Nah, ini gimana itu? Sebetulnya yang buat saya terpanggil itu karena persoalan ini sangat urgent tadi. Nah, persoalan ini sangat urgent dan juga kebutuhan ini memang harus kita selesaikan segera. Walaupun mungkin seperti saya katakan, resiko saya nggak akan dilantik. Ya itu resiko kita sebagai pemimpin. Kalau nggak mau ambil resiko, ya jangan jadi pemimpin kan, seperti itu. Selanjutnya saya sangat bersemangat. Kenapa? Karena saya lihat di tahun sebelumnya, di tahun 2021 lah, yang lagi parah-parahnya COVID, gerakan mahasiswa itu nggak ada. Di media pun kurang. Kita tidak menyalahkan kepengurusan sebelumnya, itu kita wajarkan karena memang lagi COVID. Ya, bagaimana kita berperang dengan keadaan dan situasi. Jadi itu yang menjadi saya sangat termotivasi untuk membakar lagi semangat mahasiswa, khususnya mahasiswa UIN Araniri dalam dunia pergerakan. Sebagaimana kita tahu kan, mengenai pergerakan UIN Araniri ini terdepan untuk menyuarakan. Jadi kalau bibit-bibit baru, adik-adik mahasiswa baru ini tidak terbiasa dengan hal itu, takutnya ini melenceng dari seperti biasanya mahasiswa UIN Araniri terdepan menyuarakan, hari ini menjadi terbelakang. Kan bisa jadi itu. Makanya itu menjadi motivasi saya terkuat untuk tetap melaksanakan aksi. Walaupun hari itu di tanggal 11 April cuma 10 orang. Luar biasa. Kita tetap melaksanakan aksi. Seperti itu, Bang. Jadi menarik ini. Nanti ada unsur atau faktor yang menguatkan Bang Mahmudin dan kawan-kawan 10 orang satu Bang ya, 10 pemuda itu. Ini berarti tahu lah tentang sejarah mahasiswa mungkin jangan bilang era 2021 itu. Mungkin era tahun 98 Abang tahu? Mungkin pernah tahu monumen-monumen yang ada di Trisakti atau apa? Tahu, bahkan kami pernah juga ke sana. Pernah ke sana juga, kita lihat juga bagaimana bekas-bekas baju pejuang reformasi mahasiswa mahasiswa. Kita lihat itu papannya masih ada berdarah, bajunya bahkan ditembak, napak tilasnya masih ada juga di situ, bahkan di monumennya juga kami pernah lihat, sangat luar biasa. Bagaimana ditunjukkan juga sama presma dari Trisakti, dari sana nih ditembak mereka di sini. Ketika ditembak langsung merunduk. Ada kan langsung tembak itu asal-asalan. Siapa yang kena, makanya sehingga mahasiswa itu berjatuhan. Luar biasa. Jadi
kita beda generasi, tapi abang melihat generasi saya itu mungkin itu lebih senior dari saya juga generasi itu. Tapi ini luar biasa. Kenapa? Karena posisi poinnya, walaupun ini posisi sekarang adalah di 4.0 kita berada, tapi sejarah ya, yang sebelumnya itu juga menjadi penguat kita ya, sebenarnya dalam dunia aksi mahasiswa. Dia berfokus kita pada guardian of value tadi. Betul. Jadi kemudian gini bang, setelah abang melaksanakan aksi seperti tadi itu kan otomatis kan abang kan bentuk DEMA namanya sekarang ya. DEMA ada rekrutmen segala macam. Jadi yang menjadi strategi kerja mungkin apa saat itu? Kan ini kan kawan-kawan nih pada goyang semua nih. Betul. Ya kan? Yang sebelum kita santai aja nih kan, Presma kan santai aja nih. Tiba-tiba Presma 2022 nih kok meledak gitu kan. Jadi gimana sih satu strategi kerja yang kemudian abang canangkan buat periode abang saat ini lah. Pertama sekali di rapat kerja saya sampaikan kepada kawan-kawan, kita berbicara DEMA universitas memiliki tanggung jawab, bukan hanya kepada mahasiswa UIN Araniri, tapi juga kepada masyarakat Aceh. Itu yang pertama sekali saya tanamkan. Karena berbicara DEMA universitas, kita nggak berpacu kepada kegiatan, berbeda dengan himpunan, berbeda mungkin dengan DEMA fakultas. Kan begitu. Hari ini DEMA universitas bagaimana menstabilkan keseluruhan seperti yang tadi saya katakan, agen of change, social control, iron stock, itu yang kita stabilkan keseluruhan. Hari ini ketika di internal sendirilah ada mungkin persoalan-persoalan harus kita selesaikan, harus kita advokasikan kepada pimpinan, bahkan di luar dari kampus ada persoalan-persoalan. Jadi DEMA universitas ini harus menjadi garda terdepan, harus menjadi promotor dalam gerakan. Jadi kita tidak berpacu pada kegiatan itu tetap kita lakukan. Yang paling terpenting itu apa? Bagaimana kita hadir di tengah-tengah masyarakat. Sebagaimana mahasiswa itu kan menjadi lidah, pengeras suara dari masyarakat. Apalagi mayoritas, khususnya saya datang dari Trumon, mungkin masyarakatnya juga masih banyak belum kuliah, yang kawan-kawan sebaya saya. Di situ saya lihat, mereka tidak tahu harapannya ke siapa, harapannya ke saya. Ketika saya pulang ke kampung, mereka sampaikan aspirasi, ini. Nah, itu keluhan-keluhan dari masyarakat. Kan mereka tidak ada mempunyai akses. Hari ini kita sebagai mahasiswa, itulah yang menjadi hal nilai lebih kepada kita untuk bisa kita advokasikan kepada pemerintah. Jadi begitu. Jadi bukan DEMA universitas ini menjadi elit gitu ya. Menjadi elit, bukan menjadi budak ini kampus. Budak kampus untuk buat kegiatan, buat program-program, bukan seperti itu. Kalau di Malaysia budak tuh anak ya. Kita beda. Jadi ini tentunya bang ada kendala nih kan. Ketika kan kita udah buat tadi kan, pasti kan bagaimana kita menyatukan kawan-kawan mahasiswa kita. Mungkin ada yang nggak melihat sejarah itu, atau emang datang ke kampus kemudian dia gabung-gabung sama kita mau ikut, atau emang kawan-kawan yang melihat pergerakan mahasiswa itu sendiri dari abang sendiri gitu mungkin. Ini pasti ada kendala kan ketika saat melaksanakan kegiatan-kegiatan selanjutnya setelah itu. Ada kendala-kendala yang abang hadapi? Kendala di program kerja. Iya. Kalau berbicara kendala mungkin tentunya ada. Tapi alhamdulillah tidak dihambat. Tidak pernah dihambat. Mungkin secara administrasi ada beberapa yang memang harus sesuai. Tapi kendala yang berarti itu tidak ada secara keseluruhan. Ada sih yang menarik dari perjalanan abang ini, mungkin di bulan ini terakhir bang ya masa jabatan presidennya ya. Terakhir. Karena tanggal 15 ini. Ada yang berkesan ketika setahun periode ini? Banyak sekali. Asmara kah mungkin? Kalau berbicara yang berkesan sangat banyak. Ya? Tentunya ketika kita sebelum naik itu kan prosesnya sangat luar biasa perjuangan. Apalagi masa terpilih, namanya pemimpin memang pusatnya kalau tidak pas langsung dikritik. Apalagi mahasiswa UIN Araniri kita tahu ini mahasiswa pergerakan, tidak sesuai tetap dikritik. Kita harus terima hal itu. Kalau berbicara terkesan, semuanya berkesan. Nggak bisa kita ingat lagi. Ada kisah yang menarik atau kisah bakti sosial atau kisah-kisah turun ke jalan untuk mencari donasi atas bencana alam atau apalah. Kalau turun ke jalan mungkin sering juga ketika ada bencana-bencana. Hampir
banyak juga, jadi kita nggak bisa kita ingat. Nah, jadi terlalu banyak kenangan. Terlalu banyak kenangan. Kalau misalnya diulang nih bang, mau diulang lagi waktu abang nih, apa sih yang belum abang capai saat itu? Apa ya, belum kita capai? Kurang tahu juga, karena hampir semuanya gitu. Tapi yang paling berkesan, saya lebih teringat ke gerakan. Sebetulnya. Kalau berbicara program mungkin itu sudah wajar karena sebelumnya saya juga di himpunan. Jadi berbicara dengan program-program sudah pernah lah di himpunan. Jadi yang paling terkesan itu di gerakan. Di 2 hari itu, tanggal 5 dan 7 September. Mungkin tahulah, sempat viral juga berita kemarin kan terkait papan bunga walaupun sudah diselesaikan. Mungkin itu yang paling teringat. Nah, itu paling teringat. Jadi istilahnya terbakar, kemudian pihak kampus yang tanggung jawab ya. Pihak kampus yang tanggung jawab. Walaupun di situ ada juga kita. Ya. Itu keren lah. Ini reintegrasinya sudah semakin keren hari ini kampus ya. Betul. Oke bang. Jadi bang, ini apa namanya? Saya menarik sih berbicara sama abang hari ini ya kan mengenai kesan-kesan tadi di kampus. Oh ya pemirsa, saya ingin sampaikan juga nih, kita kasih applause juga, kita kasih juga selamat nih, congratulations buat Bang Hamudin yang beberapa saat yang lalu beliau sudah selesai kuliah ya Bang di Fakultas Syariah UIN Araniri ya. Alhamdulillah. Jadi baru di yudisium ya kan, ini masih sangat muda nih, mungkin nanti sarjana nih, sekarang SH Bang ya. SH. Nah, ini siapa-siapa mungkin di Aceh ya kan mencari anak-anak muda yang keren nih ya kan untuk bisa membangun Aceh atau segala macam. Ini ada orangnya nih. Ini nggak perlu cari kemana-mana lain nih, ganteng juga orangnya nih kan. Jadi kemudian Bang nih mungkin ini sudah panjang juga lebar kita ngomong ya. Oke Bang, mungkin ada semacam apa ya? Dulu saya teringat nih, ada sebuah lagu kan, mungkin ini semangat mahasiswa saya bangkit nih ya kan. Liriknya seperti ini, refnya. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Pernah dengar lagu itu? Nggak pernah, kita orang turun lapangan. Itu lagu di era 98 loh. Ya. Dulu kami itu nyontek lagunya tuh pakai download dulu. Susah sekali carinya lagu itu. Betul. Jadi saya dulu pernah perjalanan ke Jakarta, jumpa dengan kawan-kawan di UI sampai di Sakti juga baru dapat lagu itu. Sekarang sudah mudah sekali ya mendapatkan lagu itu. Di YouTube namanya. Karena itu kan lagu untuk membakar semangat. Oke. Nah, kalau di TNI mungkin ada yel-yel. Oh, ya. Nah, mungkin di mahasiswa ada lagu Buruh Tani kan. Lagu itu tadi untuk membakar semangat kawan-kawan. Nah, supaya lebih solid lah. Ya, itu. Luar biasa. Jadi pemirsa sekalian, ini kalau ada anggapan kita selama ini bahwa saya mahasiswa kita di Aceh di era digitalisasi atau 4.0 ini mereka tidak bergerak atau mereka itu tidak melaksanakan penjagaan nilai dari masyarakat, itu salah sebenarnya. Ternyata mereka diam-diam ya kan dalam hal mereka melihat handphone, mereka berinteraksi sama mereka dengan menggunakan alat digital, tapi mereka memahami, mereka tahu ya sejarah-sejarah masa lalu dan mereka juga tahu lagu-lagu yang pernah dinyanyikan oleh mahasiswa kala itu dan menjadi pembakar semangat. Jadi apabila ada bertanya sekarang apa tuh mahasiswa kali ini, itu sudah rusak anggapan kita. Kenapa? Karena mahasiswa hari ini sebenarnya mereka punya gaya sendiri dan mereka punya zamannya sendiri dan mereka punya cara sendiri. Jadi tidak boleh kita salahkan pergerakan mahasiswa yang hari ini. Ya mungkin di zaman-zaman kita dulu ya paling keren itu bakar-bakar ban ya kan, atau kita banyak hal lain yang kita lakukan di gedung-gedung. Hari ini mereka sudah bisa menggunakan konten-konten atau TikTok ya kan. Betul. Atau media sosial lainnya. Jadi sekarang sudah bisa kita buang anggapan-anggapan bahwa mahasiswa itu sudah mati. Tidak. Mahasiswa Aceh terutama ini masihlah hidup dan mereka masih menjaga nilai di era digitalisasi atau globalisasi yang hari ini kita rasakan. Oke Bang, mungkin ada closing statement dari Abang untuk menutup perbincangan kita pada pertemuan kita kali ini. Oke, mungkin untuk mahasiswa keseluruhan, khususnya mungkin mahasiswa UIN Araniri, tidak usah peduli terhadap hujatan orang di luar sana. Tentunya kita harus terus bergerak. Tentunya kita harus terus mengadvokasikan apa yang kita anggap benar harus kita upayakan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya mungkin kembali lagi sebagai tugas dan fungsi mahasiswa sebagai pengeras suara. Saya berharap ke depannya aksi-aksi ini harus terus kita rawat.
baik itu aksi turun lapangan ataupun aksi di media. Mungkin itu, terima kasih. Oke, luar biasa. Kita beri aplaus yang sangat luar biasa terhadap Bang Mahmudin ya. Ada sebuah penutup dari saya, seperti kata Soekarno, jas merah jangan sekali melupakan sejarah ya. Kenapa? Politik tanpa sejarah itu dia akan pincang, dan sejarah tanpa politik itu dia akan mati. Jadi ini dua hal yang tidak bisa dilepas ya. Jadi jangan lupa tentunya mensubscribe channel ini, lalu meng-like, men-share dan mengkomen ya. Oke, sekian pertemuan kita pada pertemuan kali ini, dan semoga para pemirsa sekalian sehat dan selalu dirahmati Allah, dan juga terus berkarya dan juga terus kerja ya kan, dan terus jaya. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.